di belakang, di depan ini banyak kosong. Tolong nurut taat, itu bagus ya. Tolong nurut taat. Kalau kita bisa nurut taat, senang ya. Haleluya. Sambil saya menunggu semua, ayo anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cakap-cakap. Ini kursi di depan kosong ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Saya tahu Bapak Ibu sore hari ini adalah anak-anak Tuhan yang betul-betul dikasihi Tuhan, yang hatinya tulus, yang hatinya jujur, dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil saya menunggu semua ya, oke, di depan saja bagus ya. Haleluya, puji Tuhan. Senang ya kalau anak-anak itu diomongi, dengar, itu senang sekali. Apalagi orang tua, kalau kita berbicara kepada anaknya, anaknya mau mendengar, itu juga pasti orang tua senang. Terutama kalau orang tua banyak menginginkan anak-anak supaya apa yang dikatakan orang tua mau dengar, ya itu juga orang tua harus izinkan supaya hidup kita juga jadi berkenan, supaya anak-anak mau mendengar apa yang orang tua katakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan satu kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu semua. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam satu firman Tuhan, di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-15. Filipi 1 ayatnya yang ke-15. Ini kok kalau ya. Filipi 1 ayatnya yang ke-15. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki atau perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya demikian mereka memperberatkan bebanku di dalam penjara. Tulis daripada Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus memberitahukan ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan, ya, berapa banyak anak-anak Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Ada yang menyampaikan tujuan atau motivasi yang salah. Tujuannya urusan perut. Mereka melayani, tujuannya perut, tujuannya duit. Ada juga yang melayani, menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan karena kebencian, sehingga dia memakai firman Tuhan untuk menerjang kepada anak-anak. Dengan ada perselisihan, dia kupaskan firman Tuhan karena dia tahu, dia hantamkan anak-anak itu. Ya, tapi di situ anak-anak tidak bisa menjadi berkat. Karena firman Tuhan bukan dipakai untuk benci. Firman Tuhan dipakai bukan untuk menghantam satu sama lain, tapi firman Tuhan dipakai untuk kebaikan Tuhan. Jadi ada juga Tuhan katakan orang yang menyampaikan dengan tulus, dengan kebaikan, dengan penuh kasih. Saya berdoa supaya saya menyampaikan firman Tuhan bukan tujuan menghantam orang. Tidak. Saya seorang gembala. 20 sekian tahun Tuhan percayakan untuk mengembalakan. Kalau saya pakai firman ini untuk menghantam anak-anak saya tidak jadi berkat. Karena firman yang disampaikan bukan untuk menghantam kiri, hantam kanan. Anak-anak saya tidak bisa terima. Tapi kalau saya sampaikan dengan hati yang tulus, merindukan supaya anak-anak ini hidup dalam keberkatan, anak-anak ini hidup di dalam takut akan Tuhan, saya percaya. Dan biar pagi sore hari ini dengan satu kerinduan Tuhan taruhkan kepada saya, berbicara kepada anak-anak saya agar supaya hidup kita ini jangan khawatir, jangan takut. Pagi tadi saya menyampaikan, memang cukup berat untuk saya sampaikan firman Tuhan itu.
Tetapi sore hari ini Tuhan bawakan kepada saya supaya tolong HP-nya yang sedang main, tutup dulu HP-nya. Simpankan HP-nya ya, baik ya. Dengar di sini. Coba tutup HP-nya. Ya. Sudah ya, HP-nya sudah putus ya semua. Tapi kita melihat kalau kita sampaikan ya dengan kasih, tujuan motivasi yang baik, anak-anak ini akan diberkati. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu susah, begitu bermasalah, konflik kiri kanan. Kita harus berikan kekuatan kepada anak-anak kita. Bukan kita hantam sini, hantam sana, tapi berikan kekuatan supaya anak-anak ini bisa mendengar, mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan titipkan kepada saya untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 6. Matius 6 ayatnya yang ke-25. Matius 6 ayatnya yang ke-25. Semua sudah dapat ya. Sekali lagi saya minta tolong HP-nya tolong disimpankan ya. Kasih kesempatan untuk saya berbicara ya, supaya nanti kalian mau pulang main HP lagi main, tidak apa-apa. Tapi ini di dalam rumah Tuhan kita sama-sama kita mendengar firman Tuhan. Matius 6 ayat 25. Semua sudah dapat, saya akan membaca ayat 25 sampai dengan 34. Ya, ini yang Tuhan titipkan kepada saya. Hal kekhawatiran. 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapa di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? 31, dengar baik-baik. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. 34 jemaat, ayo 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu pada sore hari ini Bapa kita di surga sangat mengasihi umatnya, sangat mengasihi kita semua yang ada di sini. Amin. Karena Bapa di surga tahu di dalam lubuk hati yang terdalam untuk kita. Karena kita saat ini sedang khawatir, sedang takut, sedang bingung. Bagaimana menghadapi hari-hari besok ini? Bagaimana menghadapi hari-hari lusa dan seterusnya? Ada satu kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia beritahukan kepada kita. Kalau kita mau melihat cerita daripada tulisan ini,
Ini yang memberi tulisan ini adalah Tuhan sendiri. Karena yang mana pada waktu itu dia memenangkan sesudah dia dibaptis, dia masuk di dalam padang gurun. 40 hari 40 malam dia puasa. Dia hidup dalam berkemenangan di dalam puasa itu. Ada godaan-godaan tapi dia menang. Sesudah itu dia turun ke Galilea. Waktu turun ke Galilea di dalam jalan di pesisir laut, di pesisir danau, dia ketemu orang-orang yang sedang bekerja. Kita semua sudah tahu yang namanya Simon atau Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara-saudaranya yang lain. Dia panggil, ayo ikut saya, ayo ikut saya. Nurut, mereka ikut. Mereka tinggalkan kerjaannya. Mereka ikut Yesus. Jalanlah ikut Yesus. Di dalam perjalanan Yesus mulai memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Datanglah jiwa-jiwa. Ada 12 orang lagi datang. Ikut dia. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ya, burung punya sangkar. Tapi saya ini untuk taruh kepala saja. Bantal kepala saja untuk tidur tidak ada. Kamu mau ikut saya. Tapi kamu harus percaya. Tuhan pasti akan buka jalan. Saya pasti akan menolong kamu. Jangan kamu takut. Mereka ikut. Melihat, ikut Tuhan apa yang mereka harus dapatkan. Maka itu kita melihat di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus banyak mengajar tentang kebenaran. Dan Tuhan Yesus juga banyak mengajarkan supaya kita kuat berdoa. Sehingga Tuhan katakan, kamu minta, kamu dapatkan, kamu ketuk, dibuka, kamu cari, kamu akan menemukannya. Yang penting Tuhan katakan juga harus kita ada di dalam jalan yang benar. Karena Tuhan katakan ada orang yang jalan benar, ada orang yang tidak jalan benar. Tapi kita harus di dalam jalan benar. Sesudah itu kita melihat ada hal-hal yang Tuhan katakan yang sekarang kita belajar ini tentang hal kekhawatiran. Tuhan Yesus tahu bahwa pada waktu 2000 tahun yang lalu banyak murid-murid mereka khawatir. Tapi Tuhan sapa mereka, Tuhan beritahukan kepada mereka. Yang dikatakan ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Diberitahukan. Jadi kita hari ini yang ada, Tuhan beritahukan kepada kita, jangan khawatir. Saya merenungkan firman Tuhan yang Tuhan titipkan sama saya untuk meneruskan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Beritahukan kita ini adalah orang-orang yang disayangi Tuhan. Saya duduk di belakang, Tuhan bilang, ini anak-anakku yang kukasihi. Engkau ngomong kepada mereka dengan kasih, hibur mereka, semangatkan mereka. Supaya mereka jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Berarti Tuhan itu sayang kita. Bukan yang tadi pagi Tuhan tidak sayang. Semua Tuhan sayang. Tapi mungkin lain. Ada yang datang tadi pagi. Ada banyak karakter masing-masing. Maka itu tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan lain. Sekarang yang saya sampaikan firman Tuhan agak soft. Agak enak. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu sayang kepada kita. Sehingga Tuhan memberikan contoh, Tuhan memberikan perumpamaan. Di dalam ayatnya yang ke-26. Apa yang dituliskan Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini Tuhan hibur kepada kita. Kamu lihat itu burung tidak pernah mati. Burung mulai lahir dari kecil, besar. Ada burung yang mahal, ada burung yang tangkap makanan dagingnya enak. Tuhan bilang pandang itu burung. Dia kerja apa? Burung hanya kerjanya terbang kiri, terbang kanan. Tapi Tuhan sudah siapkan makanan untuk dia sehingga dia makan.
Seandainya burung kalau tidak ada makanan, dia pasti mati, dia lapar. Tapi Tuhan sudah siapkan makanan, sehingga dia tuliskan, pandanglah burung-burung yang di langit. Burung bukan ada di darat, burung ada di langit, dia singgah di pohon-pohon. Ya. Yang tidak menabur. Burung itu tidak pernah menabur, makan buahnya, isinya dia makan, bininya dia buang. Ya, curi lagi burung makanan yang ada, buang. Saya melihat jambu yang ada di belakang, ada burung yang datang. Setiap malam datang makan. Habis itu bijinya dia buang. Dia makan lagi, bijinya dia buang. Tidak pernah menabur. Ya. Tapi kita melihat di sini, tidak pernah menabur. Dan tidak menuai, dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Jadi Bapa kita di surga itu baik. Ya, orang jahat pun dia berikan makan. Orang malas pun dia berikan makan. Berarti Bapa kita ini baik. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut? Bahkan dia katakan di sini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekali lagi, bukankah kita, bukan Bapak Ibu jauh melebihi daripada burung-burung itu? Kenapa bisa dikatakan jauh? Kita suka menabur, kita suka menolong orang, kita suka berbuat baik, bahkan kita melayani Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Itu kita sudah menabur. Kita berbuatlah yang baik. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kita sudah datang berkorban. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Itu kan adalah taburan. Burung saja yang tidak pernah menabur, Tuhan berikan makan. Masa kita yang sudah menabur? Orang menabur pasti ada tuainya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang kukasihi, jangan kita khawatir tentang apapun juga yang ada di depan. Bahkan dia katakan lagi di sini, ayat 27, siapakah yang di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa yang ada di antara kita karena kekhawatiran menambah sehasta saja di dalam jalan hidup ini? Kadang kita waktu mengalami masalah, kita mengalami jalan buntu, kita khawatir sehingga malam tidak bisa tidur, kita gelisah dan lain-lain. Ya, kadang kita juga mengalami, saya pernah mengalami di dalam hidup ini. Itu jalannya sudah buntu, tidak ada jalan keluar. Saya teringat pada waktu itu ada satu masalah. Dan kita berharap supaya masalah ini ada pertolongan. Dengan kekuatan kita, kita minta, dengan caranya kita berusaha. Oh, ini cara ini, pasti ada jalan keluar. Pada waktu kita sudah dengan berusaha untuk supaya bisa dengan cara ini bisa selesaikan. Karena kita tahu kalau kita tidak bisa ditolong, kita akan mati. Itu menurut pikiran kita. Akan mati dan hancur semuanya. Dan pada waktu itu saya bersama istri, saya bersama anak saya, kita berusaha bagaimana untuk supaya ada jalan keluar. Pada waktu itu berharap ada jawaban. Ternyata pada waktu itu malam Kamis, ada doa malam. Sebelum doa malam, saya sedang duduk di situ, anak saya Andre datang lapor kepada saya. Pak, yang kita harapkan ini tidak bisa, Pak. Gagal, Pak. Yang kita katakan pada waktu itu, mati sudah. Ya kan? Mati sudah. Pak, yang kita harapkan ini, Pak, sudah tidak bisa, Pak. Dan masa sudah ada jawaban? Sudah ada jawaban, Pak. Tidak bisa. Apa yang kita katakan? Mati sudah. Ya. Tapi kita melihat, apakah sampai hari ini kita mati? Apa sampai hari ini kita tetap turun ke bawah? Tidak.
Ada jalan lain. Tuhan izinkan supaya kita bisa eksis kembali. Maka itu dia katakan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dengan kekhawatiran, saya percaya kita semua mengalami kalau menghadapi masalah. Dengan penuh kekhawatiran, malam itu tidak bisa tidur, gelisah, bingung, dan lain-lain. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Hai orang-orang yang kurang percaya, kita perlu garis bawahi. Kenapa kita harus khawatir? Tuhan katakan, engkau lihat bunga bakung yang sedang ditanam. Itu bunga itu yang sedang ditanam, kita melihat dia tumbuh, dia keluarkan kembang-kembang yang begitu bagus. Begitu indah. Saya barusan pulang, pada waktu kami pulang, kami pergi nyekar ke orang tua kita. Dan waktu pergi nyekar, kakak saya pesan kepada orang untuk pergi mencari kembang. Dan mereka membawa kembang. Ini kembang-kembang ini bagus. Dan kembang itu pada waktu dibawa, ditaruh, dipotong-potong, dibikin istilahnya kayak rampe begitu. Dibawa ke kubur untuk disiram. Ini kembang kita melihat ini buatan manusia. Tetapi kembang yang buatan Tuhan lebih indah lagi. Tapi Tuhan katakan, kamu lihat Salomo. Salomo pada waktu itu dia adalah seorang raja yang paling kaya pada saat itu. Tidak ada yang melebihi kayanya Salomo. Orang yang penuh dengan hikmat. Tidak ada orang yang melebihi hikmat daripada Salomo. Tapi Tuhan katakan, bajunya Salomo, celananya Salomo tidak seindah daripada kembang yang Tuhan ciptakan. Tidak seindah daripada kembang yang Tuhan ciptakan. Nah, kita harus percaya kalau Tuhan sudah ciptakan itu adalah terindah, teristimewa. Kalau Tuhan sudah menolong itu adalah yang terbaik, teristimewa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita disuruh untuk bandingkan berkat daripada Salomo yang kaya dengan buatan Tuhan. Mohon maaf sedikit, ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini saya punya jas, kemurahan Tuhan, Tuhan kasih. Saya beli pada waktu itu di Perancis. Pada waktu saya pergi ke Perancis, waktu jadi hamba Tuhan, Tuhan izinkan saya beli cukup mahal. Ya. Tetapi jas ini saya pakai sudah kurang lebih ada 20 tahun lebih. Jas ini bisa rusak. Jas ini bisa rusak. Padahal jas ini mahal. Saya masuk langsung ke pabrik di Paris, bukan Perancis, di Paris. Saya masuk langsung ke pabrik. Dan pada waktu itu guide-nya bawa kepada kita dan di situ saya minta jas yang terbaik. Pada waktu itu dia tunjukkan kepada saya jas ini. Saya melihat, wah bagus ya, ini jas, ini yang terbaik. Saya pakai. Dan saya pakai sekarang saya melihat, mohon maaf. Sekarang jas ini yang terbaik dia sudah robek ini. Sudah robek. Saya lagi bingung sekarang ini. Saya baca ini saya bingung. Robek. Ini sudah robek. Seperti tadi saya lihat Lemuel punya celana. Ya, di sini robek. Loh mamanya kok pakai celana kan yang robek. Ya saya juga robek ini, saya lagi pikir di mana saya tempel.
Di mana saya tempel? Kalau tempel kan beda, lainnya sudah. Dan kita melihat sekarang ini semua sudah bula. Kenapa bula? Karena pada waktu saya senantiasa berlutut di bawah kaki Tuhan. Sehingga waktu saya berlutut, dia gesek kiri, dia gesek kanan, jadi rusak. Tapi kita melihat Salomo, Tuhan bilang, bunga bakung terindah. Habis itu selesai, habis. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Saya melihat saya punya jas ini. Di belakang ini sudah mulai, saya lihat loh kok mulai luka-luka. Kenapa? Karena keringat. Jadi keringat itu makan ini kain. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesan ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Kemarin di sebelah sini itu carang-carang daripada kelapa, carang-carang daripada pohon-pohon jeruk, carang-carang daripada pohon-pohon itu sama anak-anak itu ditebang, dibersihkan semua dan mereka buang di sini. Saya melihat satu tumpukan daun yang begitu banyak. Pagi hari saya katakan kepada mereka, ini daun kamu belum bakar. Dia bilang nanti hari Sabtu, Pak. Ini sekarang sudah hari Sabtu. Oh iya benar. Ya kalau begitu kita bakar. Saya bilang hati-hati kamu bakar. Jangan kamu pepetkan tembok. Daun yang sekian banyak kamu bakar, api naik kena plafon, gereja terbakar. Oh ya Pak, geserkan daun ini ke tengah. Dan kamu jangan sekalian semua kamu bakar. Dan pada waktu kamu bakar, nanti api besar bisa bakar juga gereja. Kamu bakar sedikit, kamu bakar sedikit. Bayangan saya itu pasti waktu mereka bakar itu semua debu itu pasti banyak. Tapi pada waktu saya pulang dari renang, saya melihat sudah dibakar semua. Habis, tidak ada lagi. Yang dulu yang tadi ada carang, yang ada kayu, ada ini segala semua habis. Tidak ada guna, tidak ada fungsinya, hanya jadi debu. Sehingga apa yang dia katakan tadi, kita melihat sekali lagi ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Ya, dibuang dan tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Tidakkah dia akan mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Mohon maaf. Sehingga tadi saya pikir waktu saya ambil jas ini, waktu saya saya melihat jas ini rusak, secara manusia saya berpikir, saya tidak bisa beli lagi jas ini. Saya tidak bisa beli lagi karena harganya terlalu mahal. Tapi Tuhan bilang, engkau jangan khawatir, engkau jangan takut. Kalau Tuhan mau kasih itu gampang, shoot saja. Shoot saja Tuhan kasih. Apa yang tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah dengar, Tuhan berikan. Kepada siapa? Orang yang dikasihinya. Buka 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Semua sudah dapat, saya akan membaca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita berusaha jadi anak-anak Tuhan supaya kita ini mengasihi Tuhan, bukan mengasihi manusia. Pak, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Setia terus untuk melayani Dia. Jadikan hidup kita ini jadi berkat bagi orang lain. Jadikan hidup kita ini jadi berkat bagi siapapun. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Layani Tuhan. Melalui kehidupan kita banyak jiwa yang dimenangkan. Tolonglah. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya saksi sedikit.
barusan saya ke daerah. Pada waktu saya ke daerah, ada satu teman yang masih keluarga. Pada saat itu pagi-pagi kakak saya akan pulang ke Surabaya 2. Karena kami datang, saya, istri dan anak bersama kakak saya 2 perempuan. Pada waktu pulang, sepupu saya ini datang ke rumah. Dia datang dengan celana pendek, dengan baju sederhana, mukanya lagi kusut. Tujuan dia untuk mau menjual sarang burung. Karena apa? Hari itu dia lagi susah sekali. Dia lagi membutuhkan uang. Dia rencana untuk menjual sarang burung. Pada waktu dia rencana menjual sarang burung, dia coba tawarkan kepada saudara saya. Tapi saudara saya namanya orang-orang dunia mereka. Dia bilang sarang burung harga berapa? Harga sekian. Mana contohnya? Dia kasih contoh itu sarang burung. Padahal orang ini datang lagi dalam keadaan susah. Dia sangat sekali butuh uang ini. Dan pada waktu itu kakak saya lihat, aduh ini sarang burung kurang lebar, kurang putih, kurang ini. Sudah naiklah kakak saya berangkat naik mobil. Pada waktu dia naik mobil sama-sama saya juga ikut antar. Di dalam perjalanan kakak saya yang laki ini, Pak Subianto ngomong begini, kalian kenta, kasihan dia. Dia hari ini lagi susah, ya, lagi membutuhkan dana. Dia mau menjual sarang burung, tapi mereka tidak beli. Sehingga pada waktu kita berangkat, orang ini pulang dengan mukanya kusut, mukanya sedih. Pada waktu itu saya dengar, habis itu saya bilang, iya, berapa banyak sarang burung yang dia punya ada. Dan dia kakak saya katakan sekian banyak. Saya angkat telepon. Dan pada waktu itu saya angkat telepon, saya tanya kepada dia, tadi kamu ada datang, kamu mau menjual sarang burung ya? Iya, saya mau menjual sarang burung. Tapi ya tidak dijual, ya tidak dibeli, ya bagaimana? Saya tanya, kamu mau jual berapa sarang burung? Dia berbicara dengan tanda kutip harga. Saya tidak tawar, ada berapa banyak? Ada sekian banyak. Saya tidak tidak saya katakan sama dia, baik, mana rekeningmu? Karena apa? Tuhan gerakan hati saya. Mana rekeningmu? Dan saat itu dia bilang, aduh jangan, dia bilang, kamu harus lihat dulu barang. Jangan sampai kamu beli, nanti barangnya tidak baik kan bagaimana. Saya bilang sudah, tidak usah lihat barang. Karena Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Kau sudah tidak usah lihat barang. Jangan, dia bilang, sudah tidak usah ngomong banyak-banyak. Sekarang kamu mau jual, ya. Sekarang tolong kirim rekening kamu sekarang ini. Saya sedang bawa mobil menuju ke bandara. Di pinggir saya kakak saya. Di belakang ada istri dan Kesia. Di dalam perjalanan pada waktu itu, kalau kamu mau segera, dia langsung teriak, aduh Tuhan terima kasih. Untung ada kuiran, untung ada dewa penolong. Saya bukan banyak uang, tetapi kesempatan pada waktu itu Tuhan ada titipkan sama saya uang. Ya. Dan saya lakukan, segera engkau kirimkan rekening. Sekarang ini juga, betul ya, sekarang ini juga. Dan pada waktu itu dia kirim nomor rekening. Saya sedang bawa mobil, saya ini orangnya gaptek. Tapi untung ada anak saya di belakang Kesia. Kes, suruh Koko sekarang ini juga kirimkan uang, ini rekening. Jadi Kesia yang main. Kesia yang main dari belakang, Kesia tinggal lapor, Pak, uang sudah sampai. Saya bilang, kirimkan kepada orang ini. Ini buktinya. Ini nomor WA-nya. Waktu kirim, dia nangis. Dia bilang, untung. Dia bilang, untung engkau tolong saya. Kalau engkau tidak tolong saya, kamu lihat ini orang yang saya utang sudah tidak mau keluar dari rumah. Dia nangis minta ini uang. Untung engkau kirim. Untung engkau kirim. Saya bilang, bukan saya yang kirim. Tuhan yang suruh saya menolong kamu.
Saya ini bukan orang berkelebihan. Tetapi saya mau berbuat, melakukan yang baik. Tuhan yang suruh, aduh terima kasih, aduh terima kasih. Nah kita melihat di situ. Berbuatlah yang baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami pulang. Tapi waktu kami sampai di lapangan terbang lagi, saya tahu itu adalah Tuhan izinkan kepada saya. Dia telepon lagi kepada saya. Bolehkah? Karena dia tahu pada waktu itu saya langsung kirim. Dia berpikir saya banyak uang. Ya amin. Kita jadi anak Tuhan adalah orang kaya. Amin. Dia telepon lagi sama saya. Bolehkah kamu pinjamkan sama saya uang? Itu kadang manusia. Bolehkah kamu pinjamkan saya uang? Nanti setengah jam lagi saya akan kembalikan engkau. Karena saya sangat-sangat butuh ini uang. Jumlah berapa? Dan saya jawabkan kepada dia, oke. Kau tunggu 1 menit lagi saya akan kirim. Karena saya tahu dia minta karena dia butuh. Ada berapa banyak orang kalau diminta oke kasih, tapi sampai sore, aduh saya lupa. Sampai besok, aduh saya lupa. Yang menunggu itu kan setengah mati. Saya hanya ngomong kepada dia, oke tunggu 1 menit lagi itu uang masuk. Kenapa begitu Bapak? Karena saya pernah mengalami. Pada waktu saya susah, saya minta tolong orang. Atau saya menagih orang, orang itu tarso. Entar sebentar, besok lusa. Saya lagi butuh. Maka itu saya harus berusaha, saya tabur yang baik. Saya lakukan ini. Oke, baik. Dan saat itu saya ngomong kepada anak saya, Kes, suruh Koko kirim. Untung kita punya anak. Maka itu di dalam Efesus 6 ayatnya yang pertama. Coba dikeluarkan. Efesus 6 ayatnya yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Untung anak saya ini taat. Karena saya ini Bapa yang di dalam Tuhan. Yang senantiasa memberikan contoh, memberikan teladan. Sehingga apa yang Papa suruh, ya. Tidak ada katakan tidak Papa, tidak boleh Papa, tidak. Dia langsung ya. Saya tinggal ngomong, Kes, suruh Koko sekarang ini kirim. Dan kita melihat. Langsung saat itu kirim. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menabur. Kita berbuat yang baik. Tapi mungkin Bapak cerita kepada saya. Pak bagaimana sekarang jadi Bapak di rumah banyak sarang burung. Tiap hari makan sarang burung, yes. Ya, tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Sarang burung yang saya ambil, sekian banyak. Masa saya makan itu sarang burung. Sarang burung sedikit saja kau taruh ya udah kembang begitu banyak. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda jual sarang burung. Pakai yang merah-merah itu apa namanya? Pakai ada keci yang Tiffany jual 30.000, apa namanya Kes? Apa? Hah? Pakai angcau dan lain-lain. Itu kan ada sarang burung palsu kan? Ya, dikasih sarang burung itu. Tapi kita melihat siapa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati. Tiba-tiba ada teman saya. Teman saya dia ngomong begini kepada saya. Pak, Bapak pulang dari sana ada bawa sarang burung ya. Mana kok dia tahu? Saya pulang itu ada bawa sarang burung. Bapak pulang dari sana ada bawa sarang burung ya. Oh saya bilang saya ada bawa. Ayo Pak, ada berapa banyak Pak? Bawakan ke sini Pak. Bawalah saya ini sarang burung saya kasih kepada dia. Waktu saya kasih kepada dia ini sarang burung, dia tidak banyak omong. Ada berapa banyak semua timbangan? Sekian. Tolong ya kirim rekening. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kirim rekening. Tolong ya. Berapa banyak? Saya datang. Saya bawa. Saya kasihkan kepada dia. Waktu dia terima. Thank you. Habis itu minta rekening. Pada waktu pagi-pagi dia sudah ambil barang itu. Dia pulang ke rumah. Dia telepon kepada saya. Pak Herman mana rekeningnya? Ayo cepatan. Ini mau bayar, biasa orang mau bayar tarso.
Mintian hotel sebentar, besok. Ya. Tapi ini dia bilang, tolong rekeningnya. Pada waktu rekeningnya saya kasih, pasti Tuhan kasih untung kan sedikit. Itu kan caranya Tuhan. Karena kita tabur, kita akan tuai. Dan saat itu dia tidak lama, 5 menit itu uang klik sudah masuk kembali. Jadi kita melihat apa yang dikatakan, apa yang tidak pernah dipikir. Dengar ada dalam hati, tolong. 1 Korintus 2 ayat 9. Dikeluarkan juga di belakang. Itu Tuhan berikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Saya berdoa kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anakku yang ada di sini. Kalian jangan khawatir. Kalian jangan takut. Ayo hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan. Kita kasihi Dia. Yang dikatakan kasihi Dia. Jangan kita buat ulah. Jangan kita jadi manusia yang jahat. Jangan kita menjadi manusia yang sombong. Jangan kita menjadi manusia yang congkak. Jangan kita jadi manusia yang hidup di dalam kegelapan. Itu sudah menceritakan kasihi Dia. Jangan kita jadi anak-anak Tuhan pemberontak. Melawan kiri, melawan kanan. Ngamuk sini, ngamuk sana. Itu bukan mengasihi Dia. Lakukan dengan penuh kasih. Tuhan kita Yesus Kristus tidak buta matanya. Kembali lagi firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Dikatakan di dalam Matius 6 ayatnya yang 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Tidak usah khawatir apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita tidak usah takut. Tadi saya sempat share, kirim kepada jemaat. Coba, kalau bisa dikeluarkan cash. Tadi saya sudah kirim. Saya tidak tahu, ini kita santai-santai aja ya. Mana Papa punya HP? Ya, kita santai-santai saja. Andre coba lihat tadi Papa ada kirim di dalam grup. Agak cepat Andre coba lihat. Tentang makanan. Ya, apa yang sedang ini makan, minum. Nah ini guys, cepatan. Ya, Tuhan siapkan. Saya ke daerah. Tadi pagi saya sudah saksikan. Untuk makan, untuk minum, untuk pakai, Tuhan sudah siapkan. Melalui siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, Tuhan memberkati. Selama 2 minggu, bangun pagi, sudah ada telepon. Pagi mau makan apa? Dari hotel sudah tanya, Bapak pagi ini mau makan apa? Tidak usah pagi, malam waktu saya pulang dari hotel sudah tanya, Bapak besok pagi mau makan apa? Minta kopi, minta roti, telur ayam, matang, setengah matang atau 3/4 matang. Itu makan enak pagi. Lanjut itu, sesudah itu mau makan apa lagi? Mau makan ikan asam manis? Mau makan babi bakar? Mau makan koloke? Koloba? Kolonyet? Oke. Mau makan apa lagi? Pagi sudah ditawarkan. Nanti sesudah makan itu jam 9 sudah ada telepon lagi. Siang ini mau makan apa? Karena sudah ada yang undang. Pernah satu kali kami siang diundang makan. Dia bilang kepada saya, apa dia katakan? Mohon maaf Pak, kami mau mengundang makan kepada dia. Pertama dia tidak bilang undang makan. Saya mau minta tolong bisa enggak? Loh kenapa? Tapi tolong jawab dulu, minta tolong bisa enggak? Tolong sama saya. Saya berpikir orang ini pagi-pagi telepon sama saya minta tolong.
Tolong sama saya, tolong sama saya. Saya berpikir ini mau apa dia, mau minta tolong apa. Kebanyakan orang kan pada susah. Banyak orang mau minta tolong, minta pinjam uang. Tapi kan dia tahu saya seorang hamba Tuhan. Saya bilang tidak mungkin orang ini telepon sama saya minta pinjam uang karena dia tahu saya hamba Tuhan. Saya ini suku Lewi. Tidak mungkin. Tapi dia bilang tolong, tolong, tolong. Saya bilang ngomong sudah. Ada apa yang engkau mau ngomong? Minta tolong sudah 10 kali. Ya tapi bisa enggak tolong? Ya saya bilang bisa. Tapi waktu bilang bisa saya jadi takut. Kalau dia bilang tolong, kau bilang bisa tolong kirimkan uang, pinjamkan saya 100 juta. Saya tidak punya uang, saya bilang tadi kan kau sudah bilang mau tolong. Sekarang ini bagaimana? Tolong, tolong. Ya saya tolong, kesel saya. Ya sudah saya tolong. Ya oke. Kalau begitu sebentar jam 12:30 ya. Kamu ada di tempat saya. Kamu ada di rumah saya. Untuk apa? Tolong ya, supaya makan di rumah saya. Mau kasih makan saja minta tolong. Nah inilah orang yang mengasihi Tuhan. Mau minta makan saja minta tolong. Ya karena dia omong begitu saya datang. Saya, istri dan anak saya Kesia. Nunut saudara-saudara saya yang lain ikut semua. Itu meja begitu penuh. Menu pertama ini. Dia katakan yang sederhana ya. Mohon maaf makanan ini sederhana ya. Ya saya bilang itu yang saya senang. Apalagi kalau kau kasih sama saya sayur. Itu pucuk labu itu kalau ada, itu enak sekali. Waduh enak, yang sederhana ya, saya tidak mau. Oke dia bilang, yang sederhana mohon maaf ya, minta maaf ya. Yang sederhana, saya tidak mau loh yang macam-macam. Menu pertama, waktu saya datang. Oke sudah siap, seperti di pesta. Yang pertama, dang, datang. Makanan kayak gini. Begitu luar biasa. Ada makanan ini, ada makanan ini, ada di sana itu ada yang namanya ayam kafir. Ngomong ini sampai air liur keluar. Ayam kafir, ayam itu dipotong hidup-hidup dan dibakar. Mungkin Ibu Mecu pernah bakar dikasih makan ayam kafir, pernah enggak? Ayam bakar. Ayam itu dipotong, dibakarkan langsung dengan sambal. Langsung ambil dikupas gini, tas makan. Ya. Habis itu ada makan lagi ikan. Habis itu makan lagi haisom. Makan lagi ini, makan loh kok begini banyak. Muncul yang kedua lagi, dang, makan lagi ini. Yang ketiga, mohon maaf, minta maaf. Ini makanan sederhana. Apa yang saya pikir sederhana? Makanan sarang burung. Siang-siang dikasih masak sarang burung. Satu panci makan sarang burung. Saya dengar Ibu Meliana punya rumah sarang burung di Banyuwangi ya. Ya, nanti saya tinggal di sana, saya pelihara itu sarang burung ya. Ya, daripada rumahnya dikasih kosong di sana. Kita tinggal di sana, kita pelihara. Ada tempat burung walet di sana. Makan sarang burung. Kesia dasarnya yang biasanya makan sayur. Makan yang segalanya semua tidak berminyak, hanya rebus-rebus supaya badannya langsing. Lihat itu sudah lupa daratan, tancap terus. Dah angkat kepala, maju terus tanpa mundur. Sehingga pulang di Surabaya sakit. Makan, minum. Tuhan siapkan. Sudah bisa siap? Kita melihat, sudah? Oke, keluarkan. Ya, kita lihat. Tolong kalau bisa yang kasih besar full. Sebentar dulu tutup. Tidak bisa, percuma. Coba ulang. Ya coba ulang, ya ulang ya. Kita lihat ya, kita lihat ini makanan semua. Ini bukan batu, ini makanan semua. Coba lihat ya. Ya, mulai dari sini, ini sop sarang burung ya. Kita lihat ini. Terus ini babi guling, babi rebus, ini sate babi, ya kita melihat. Terus putar terus, ini kembang kates, ya itu orang ini RW, ya hitam ini RW, ini ya
Ini kita lihat babi apain saya tidak mengerti. Ini risoles Ibu Greta kirim dari sana. Ya kita melihat ini tidak tahu piring kosong atau apa saya tidak tahu. Terus kita lihat babi ini. Babi sedang dipotong. Ini Kesia sedang mulutnya sedang. Iya. Sudah. Dingin kan? Iya, sudah. Makanan yang banyak hanya seberapa. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan makan, minum. Ini bukan nama cincai cia lagi, ini hoja. Nah, kalau cincai cia sederhana saja, ini hoja, makan sampai pingsan. Ya, 14 hari Tuhan siapkan makan seperti macam begini. Sampai Tiffany bilang, waktu itu ngomong sama saya, aku tak melo sama saya. Kalau kamu ikut pulang badanmu jadi gede, tiap hari tancap terus. Nah kembali lagi, dia katakan di sini, makan, minum, ya, apalagi pakai. Makan, minum, apalagi pakai. Anak saya Kesia pulang, bawa baju itu, dos. Nanti sebentar coba bisik sama dia. Kes, mana pakaian-pakaian? Mana tas-tas? Ya. Ada tas-tas yang begitu banyak, merek bermerek. Habis itu ada pakaian-pakaian. Orang bilang, makan, minum, pakai. Tuhan siapkan. Istri saya pulang, dikasih kain. Ada tahu Ibu Mecu pergi sana dikasih kain dah. Di kantong ada dikasih kain Bu? Ada Bu? Tidak Bu? Tidak juga, karena waktu itu pergi sana bisnis. Ya. Tapi kita melihat dikasih kain, kemarin baru sampai, ini kain dari ini kain dari ini kain dari ini. Makan, minum, pakai. Tuhan siapkan semuanya. Kalau apa? Kalau kita mengasihi Dia. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak usah susah. Boleh orang katakan ini susah. Ini keadaan COVID, ini akhir zaman, ini begini. Bagaimana cara? Memang logika seperti itu. Tapi secara manusia, kalau kita mengasihi Tuhan, kita jalankan dengan Tuhan dengan setia, kita menjadi orang yang penurut, orang yang taat, pasti Bapa di surga itu mengasihi kita. Tadi pagi kita dengar khotbah di dalam Mazmur 128. Ayatnya yang keempat coba dikeluarkan. Mazmur 128 ayatnya yang keempat. Apa yang di situ Tuhan tuliskan? Sesungguhnya kalau laki-laki hidup takut akan Tuhan. Ya. Demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Ayatnya yang ketiga kita melihat, ya, istri juga akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu juga seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Tadi pagi saya ada kupas definisi dari takut akan Tuhan. 1, jangan kita sombong. Jangan kita congkak, jangan kita orang penjahat, jangan kita jadi orang suka tipu muslihat. Itu takut akan Tuhan. Kalau suami sudah takut akan Tuhan, itu akan turun kepada istri, turun kepada anak-anaknya. Itu menceritakan berkat. Maka itu pagi sore hari ini saya menghimbau kepada jemaat Tuhan yang ada di sini. Kita tidak usah khawatir. Ini hari ini Tuhan izinkan kita supaya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena apa yang dia katakan di sini? Di dalam ayatnya yang ke-32, tolong dikeluarkan. Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Semuanya itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada orang yang bekerja. Memang kalau kita tidak bekerja jangan kau makan. Tetapi berusahalah kita bekerja secukupnya. Jangan terlalu kita paksakan diri. Semua kita ambil, semua kita ambil, semua kita ambil. Nanti yang capek itu kan kita sendiri. Pak, kenapa Bapak berbicara begitu? Saya ini jadi hamba Tuhan dan saya pernah mengalami. 30 tahun yang lalu semua saya mau kerja. Apa yang saya tidak mau kerja? Yang saya kerja, kejar kaya. Kaya. Buka mata aja udah sumpah. Belum menghadapi masalah, buka mata saja itu masalah udah penuh di otak. Capek. Tuhan bilang semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, tentu kita akan kejar itu dunia. Tapi mari, kita yang sudah kenal Allah, cukuplah apa yang ada. Supaya pikirannya itu jangan terlalu pusing. Saya teringat pada waktu saya ke daerah. Dan pada waktu ke daerah kami pergi dari satu kota ke kota lain. Di dalam perjalanan saya bersama kakak saya, bersama istri saya dan Kesia, 4 orang kami naik mobil. Saya yang membawa. Waktu dalam perjalanan kakak saya berkata, kamu lihat ini kerjaan, dikerjakan oleh seseorang adalah sepupu daripada istri saya. Itu kerja itu ratusan miliar yang dia kerjakan. Itu kerja yang sekian panjang. Ya. Itu alat-alat semua begitu banyak. Manusia yang bekerja yang begitu banyak. Sepupunya dulu tamatan insinyur di Surabaya Petra. Dia pulang sampai kepalanya pusing. Dia ketemu sama kami, dia katakan saya mau gila, dia bilang. Saya harus menghadapi operator alat berat ini. Saya harus menghadapi supir ini. Saya harus menghadapi kuli ini. Saya harus menghadapi ini. Dan saya harus mengadakan lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini. Minyak, alat-alat, spare part. Dan saya harus menghadapi ini supir-supir begitu banyak. Dan telepon ini tidak pernah berhenti. Ini hidup saya macam begini. Dan barusan ini dia mengalami sakit. Kena koronel jantung, dibawa lari ke Singapura, operasi di sana, habis sekian miliar. Pulang di rumah lagi sampai sana, kerjaan yang begitu banyak lagi. Semua apa yang dapat dia kerja, semua dia kerja. Tapi saya pikir ini alangkah bodohnya. Kita kerja boleh kerja, secukupnya kita kerja. Saya merasakan, membedakan hidup saya dulu dengan sekarang. Kalau dulu, saya tidak bisa tenang. Bahkan saya tidak bisa tinggalkan Surabaya. Karena apa? Ada begitu banyak masalah yang saya harus tangani. Ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan. Belum saya membuka cek, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bagaimana saya bisa meninggalkan daerah, meninggalkan Surabaya. Tapi waktu saya sudah terbuka pikiran, hati saya sudah terbuka. Saya mulai jalankan hidup. Mau berangkat sekarang, ayo. Mau pulang saja kapan? Ayo. Mau pergi berenang pulang jam berapa? Ayo. Kemana? Kenapa? Sudah tidak ada lagi beban. Pikiran sudah tidak ada lagi. Kosong. Ini hidup. Kita bekerja sekian banyak. Kita mati apa yang kita bawa. Sekali lagi kita bekerja dengan susah payah. Kita mati apa yang kita bawa. Tidak ada. Yang kita bawa. 2 Korintus 5 ayat 10. Coba kita lihat. 2 Korintus 5 ayatnya yang 10. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10 bisa? Ya. Sekali kala kita akan pulang dan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawab
Apa yang kita buat di dunia ini, baik pun jahat. Apa yang kita bawa. Coba kita lihat sekali lagi. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Kita tidak bawa kita punya harta. Pulang ke sana. Ada orang, satu cerita. Dia berkata pada waktu itu. Pada waktu dia meninggal. Ini satu cerita konyol. Orang ini waktu meninggal. Ya, dia bawa semua dia punya harta emas-emasnya semua dia bawa. Dia berpikir sampai di sana dia mau ketemu dengan malaikat, dia kasih sama malaikat emas ini. Dan pada waktu itu dia meninggal, ini cerita konyol, dia ambil emas ini dia bawa. Pada waktu dia bawa ini emas, dia punya emas 24 karat dia bawa. Waktu jalan masuk di takhta pengadilan Kristus, masuk di pintu surga. Dia melihat ini emas ini, kok yang dia liwat ini semua lantainya daripada emas. Tembok-tembok semua itu permata-permata yang mahal-mahal. Dia berpikir waktu itu dia sedang membawa emas, mungkin ratusan kilo dia bawa. Ratusan kilo itu kan sudah cukup banyak uang. Bahkan juga dia sudah membawa berlian-berlian. Untuk dibawakan ke sana disogok. Ternyata pada waktu dia masuk di situ, di pintu gerbang surga itu, dia melihat lantai itu dengan emas yang begitu murni. Dia lihat tembok-tembok itu berlian semua. Dia melihat ini emas logam. Apa gunanya ini? Dia maju lagi, dia lihat tembok-tembok permata-permata yang mengkilaukan, tidak bisa dilihat lagi. Dia lihat lagi emas murni di lantai yang begitu luar biasa. Apa gunanya? Dia ambil emas ini, dia buang, tidak ada gunanya. Ditanya sama malaikat, apa yang engkau bawa? Emas. Untuk apa ini emas? Kau lihat kita di sini lantai saja pakai emas. Emas apa kamu ini? Kemarin lihat di koran, istri saya lihat di koran, telah dipanggil pulang. Ya. Ulu istri saya bilang, saya kenal ini. Ini pengusaha emas besar yang ada di Kapasan, yaitu toko Potin. Toko emas besar, pulang. Apakah dia pulang, dia bawa dia punya emas? Memang tempat kita membeli emas di sana. Memang tempat kita menjual emas di sana. Kalau kadang kita menjual emas per kiloan, dia terima. Per gram juga dia terima. Tapi dia pulang dengan foto, dengan kaos saja. Seperti waktu dia jaga di toko. Dia bawa itu emas, tidak. Hanya sebatas 1x2 dia masuk ke bawah. Coba kita renungkan baik-baik. Kadang kita ini berpikir, hidup ini kita capek kan. Karena apa? Kita manusia mau semangat, mau berusaha. Untuk maju, eksis, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Kalau sudah tua, sudah tidak ada gunanya lagi. Kita kasih kepada siapa? Kepada anak. Baik kalau anak baik. Kita lanjutkan kepada siapa lagi? Kepada cucu, mantu. Baik kalau mantu baik. Kita kasih kepada siapa lagi? Kepada cucu. Baik kalau cucu baik. Saya pulang ke daerah. Rumah besar orang tua saya. Yang duduk kakak saya. Tapi kakak sudah tua. Digenerasikan kepada siapa? Generasikan kepada anaknya. Tapi yang kuasai siapa? Mantunya. Habis ada mantu, siapa lagi? Cucunya. Kita ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Padahal kita ini asli lahir di sana. Masuk yang menguasai mantunya. Yang menguasai anaknya. Saya berkata kepada kakak saya, kita ini sudah tua. Kalau kita mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya teringat kakak saya ada di kota dari satu. Waktu kakak saya masih ada, sekarang juga masih ada. Ya, kita datang masih bagus, anaknya masih kecil-kecil. Dulu sekolah di Surabaya tinggal sama saya. Sekarang kami pergi ke sana. Kakak saya sudah umur, dia hanya di kamar saja. Yang kuasai tokonya itu anaknya. Tokonya begitu besar kayak supermarket. Kesia katakan, loh, hoki saja kalah seperti ini. Masuk itu di dalam barang luar semua begitu banyak segala semua.
Kesia saja bingung, kok ada seperti bal macam begini. Masuk di dalam. Yang kuasai siapa? Mantu. Waktu kita naik ke atas, karena kami lama tidak pulang, mantutnya tanya, siapa engkau? Kudu tak cejek. Guyu cibere. Mantunya tanya, siapa kau? Loh, kamu ini belum ada di sini, ini juga ikut pendiri. Yang atur kirim barang ke sana. Istri saya yang atur pesan, kirim ke sana. Sekarang sudah besar segala semua. Mantu yang datang duduk ongkang-ongkang. Kita ini datang yang sudah lama. Datang dia tanya, siapa kau? Saya hanya ngomong kepada kakak saya. Jadi kakak saya hanya ngomong. Namanya si A. Ya. Ini Kyo, ini Akyo. Oh Akyo, ya. Dia masuk lagi kembali ke kantor. Ya, lupa. Ya apa? Susah payah. Saya katakan, oh kepada kakak saya. Kalau engkau sudah dipanggil Tuhan, kita tidak akan injak sini lagi. Kita ditendang. Ya, nanti yang berkuasa adik-adiknya. Ya, sudah begini, sudah nasib. Apa yang kita mau cari? Saya ngomong macam gini, Ibu Meli ada pikir. Betul juga ya Pak Herman ngomong ya. Iya, pikir-pikir betul juga ya. Maka itu kalau ada harta banyak bawakan ke sini. Bagi-bagi jemaat. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi dikatakan di dalam Matius 6 ayatnya yang 32 bagian B. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayo kita melihat. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Bapa ada di surga, kita di dunia. Bagaimana iman kita? Kita perlu apa sekarang? Tuhan tahu. Kesulitan kita apa? Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Saya pada waktu mau berangkat, Tuhan suruh kepada saya. Berangkat kamu ke daerah. Ajak istrimu, ajak anakmu, Kesia. Biasanya kalau Kesia diajak alasan. Dai siapa kerja, dai siapa kuliah, dai siapa edit, dai siapa ada kerjaan, dai siapa ada foto, dai saya. Waktu saya ajak, ya apa Kes? Berangkat, oke. Sampai kokonya bilang, oh pokoknya berangkat. Wah untuk apa cari sana? Mulai cari bolok. Ya. Tapi pada waktu saya mau berangkat, saya kan hanya minta. Tuhan kau suruh saya berangkat. Tapi kan Tuhan tahu. Berangkat kan tidak mungkin berenang. Kalau berenang mungkin saya masih bisa dengan sepotong-sepotong mampir-mampir. Istri saya lempar langsung tenggelam. Kayak batu blok. Wong dipacet saja masuk air aja tidak bisa, hanya rendam kaki. Lama-lama rendam kaki, jangan dipaksa. Ya. Tapi saya bilang Tuhan, saya ini butuh. Pada waktu saya bilang butuh, Bapa di surga itu tahu. Dan saat itu juga Tuhan kirim. Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi masalah kita, persoalan kita. Dia tahu kok. Barusan istri saya, berapa hari yang lalu, tidak tahu dia dengar dari mana. Dia datang bisik sama saya. Dia bilang itu Ibu Retno. Kenapa? Katanya membutuhkan uang untuk membayar uangnya Lindung. Dia tahu. Loh saya bilang kalau seumpama dia membutuhkan uang untuk membayar uangnya Lindung, memang ada ya kasih. Tahu membutuhkan uang untuk membayar uangnya Lindung. Uang apa? Untuk beli narkoba, tidak untuk kuliah, untuk sekolah. Tapi istri saya datang, saya bilang tanya. Istri saya tanya, ya apa? Kamu butuh uang? Gini, oh tidak. Cuma cerita saja.
Karena Ibu Retno sekarang itu sudah diberkati Tuhan luar biasa. Uangnya tidak terbatas. Lo amin kan? Uangnya tidak terbatas, kita harus amin. Ya, tapi Bapa di surga tahu. Sekarang kita yang mempunyai pergumulan apa? Kita punya masalah apa? Ayo dibawa kaki Tuhan. Tuhan, saya minta Tuhan, tolong Tuhan, saya minta Tuhan. Saya percaya kalau kita dengan hati yang tulus, hidup yang benar, mengasihi Tuhan, hidup dah macam-macam. Hidup dah ngamuk kiri, ngamuk kanan, musuh kiri, musuh kanan, hantam sini, hantam sana. Bapak itu dengar. Jangan minta itu, minta saja hujan stop, hujan stop. Hujan datang, pasti hujan datang. Bapak itu di surga tahu. Biar kita dengar pagi malam hari ini dengan penuh kasih. Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi kebutuhan. Kemarin saya bicara dengan Ibu Kris. Ibu Kris berkata begini, Bapak, saya tanya bagaimana keadaan Pak Kris? Ya, Pak Kris sudah enak. Barusan pergi dokter, habis uang sekian banyak. Tapi untung dia bilang, Bapak di surga sudah siap. Dia berkati anaknya Noldi. Kan orang tua kan sudah pensiun. Anaknya Noldi. Jadi Noldi keluarkan uang itu kasih. Saya bilang apa? Noldi keluarkan uang. Bukan Noldi terima uang kasih sama ibu. Semuanya. Oh ya kasih sama saya. Jadi Noldi bilang, Mama itu uang itu kasih Papa untuk pergi dokter. Ya, saya dengar itu saya punya hati senang. Bapak sudah tahu. Bapak sudah siapkan melalui Noldi. Noldi bekerja, ada hasil dapat dia simpan. Dan pada waktu itu bapaknya sakit, butuh ke dokter, sudah disiapkan. Jadi saya tanya lagi, kalau Noldi kasih, bagaimana itu Ina? Ina bilang, tidak bisa, uang saya tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dikeluarkan. Saya bilang besok saya kasih tahu Ramayana, bosnya Ramayana, supaya Ina tidak usah kerja. Oh tidak Bapak, Ina ada ngomong. Ina bilang, sekarang kan Noldi ya, kasih. Nanti kalau saya sudah gajian, saya nanti yang kasih Bapak. Iya. Jadi itu dia Ina yang duduk bagian pajak di belakang. Dia bilang kalau saya sudah gajian, nanti saya yang kasih Bapak. Saya dengar itu terharu. Tuhan sudah siapkan semuanya. Coba kalau kita hidup dengan tidak benar. Itu berkat mau cari kepala di bawah kaki di atas dengan susah. Maka itu Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saat ini apa yang kita khawatir, apa yang kita takut, apa yang kita bingung. Soal makan, minum, pakai, soal jodoh, soal rumah, soal apa saja. Ini khotbah sore hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya. Tidak seperti pagi tegang saya khotbah. Tapi hari ini Tuhan taruh sama saya. Betul-betul, waduh ini anak-anak ini yang datang ini luar biasa. Tuhan bilang hibur mereka. Mereka lagi susah, hibur. Suruh mereka tidak usah khawatir, tidak usah takut. Saya berharap ini perkataan yang Tuhan titipkan. Kita sudah tidak perlu khawatir. Mungkin kita takut tentang pasangan hidup. Tidak usah takutlah. Masa Tuhan itu buta mata? Tuhan itu mata 24 jam buka terus. Dia tahu apa yang dia lakukan. Semua dia sudah siapkan semua. Maka itu Tuhan bilang sabar anak-anakku. Jangan gegabah, jangan paksa diri. Sabar, tunggu saya yang berikan. Kalau saya yang berikan itu indah. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayatnya yang 11 kita melihat di sini. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 supaya aku akhirnya beroleh Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan janjikan dia berikan semua itu indah pada waktunya. Kadang kita ini melihat tunggu gimana.
Saya waktu pulang main cancel, mau pulang terlambat. Sampai orang katakan, Pak, kalau begini Bapak lari saja melalui ke kota ini supaya bisa pulang. Saya bilang jangan. Tuhan izinkan saya supaya tidak pulang, ada rencana Tuhan. Kalau saya tidak sabar, saya lari, itu rencananya hilang. Saya punya tujuan pikiran mau pulang. Tapi Tuhan bilang, pikiranmu bukan pikiranku. Jalanmu bukan jalanku. Sabar, tunggu. Jangan potong jalan. Ikut jalannya Tuhan dengan perlahan-lahan dengan sabar. Dan nanti kita akan ketemu stasiun-stasiun yang indah-indah. Maka itu apa yang Tuhan katakan. Di dalam ayat 33 diulangi lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, inilah yang Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Hari ini hari Sabat, hari perhentian Tuhan. Kita dibawakan untuk datang mencari Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Sekarang kita datang cari Tuhan. Engkau Tuhan sandaranmu. Betul ya? Sahabatku atau begitu. Engkau Tuhan. Kita datang cari Dia. Kita sembah Dia. Tuhan, ini aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Tuhan, ini aku. Saya serahkan seluruh kehidupan saya ke dalam tangan-Mu. Saya percaya Engkau akan bertindak. Kita datang cari Dia. Dan dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini kebenaran yang kita dengar saat ini. Ayo kita mantapkan kebenaran ini. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Kita cari Dia kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Gak usah kita bingung. Maka itu tadi kenapa waktu saya menyampaikan firman Tuhan, anak-anak sedang main HP. Saya bilang tolong itu HP simpankan dulu. Kamu dahulukan Tuhan. Karena ada tujuan. Bukan bilang, oh Om Herman kok jahat. Kita main HP aja tidak boleh, ditegur, memalukan kita. Tidak, saya sayang. Saya sayang. Kalau kita meremehkan kebenaran itu, Tuhan bilang engkau akan tanggung akibat. Sudah dengar saja. Sebentar lagi kita selesai kok. Dengar dulu. Kita simpan itu firman dalam hidup kita. Pegang baik-baik. Sekarang saya datang cari Tuhan dan kebenaran. Kebenaran itu menasihati kita, menegur kita, mendidik kita untuk demi kebaikan. Tuhan katakan, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam soal apa saja Tuhan akan tambahkan dengan iman. Amin, amin. Tapi kalau kita tidak ada di dalam jalan yang benar, pada waktu kebenaran disampaikan kita lari kiri, lari kanan. Kita abaikan semua itu. Seperti yang mana Tuhan berbicara, kita tidak mau dengar, Tuhan kan marah. Coba kita ingat firman Tuhan. Saya tidak usah baca lagi. Pada waktu Tuhan Yesus ada di rumah Lazarus. Tuhan Yesus ada di rumah daripada Marta. Tuhan Yesus ada di rumah daripada Maria, 3 kakak beradik ini. Tuhan Yesus sedang berbicara. Maria itu dia duduk, dia dengar di bawah kakinya Tuhan. Tetapi Marta ini bingung, lari sini, lari sana. Bingung sini, bingung sana. Sampai Tuhan tegur. Marta, Marta. Dari tadi yang saya lihat engkau hanya bingung saja seperti ini. Coba engkau duduk seperti kakakmu. Atau duduk seperti adikmu Maria. Dia duduk di bawah kakiku. Dia mendengar. Itu yang aku senang. Coba kita cari kebenaran. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dengar apa yang Tuhan ngomong. Orang itu kalau diomongi, dinasihati, orang mau dengar itu disayangi. Tapi orang kalau diomongi, dinasihati, tidak mau dengar.
main HP saja terus. Saya senantiasa menegur anak saya Andre. Andre, papa omong, HP-nya tolong ditinggalkan dulu Andre. Andre, kalau papa omong, tolong jangan lari. Sebentar kalau sudah omong, tidak cocok dengan pikiran dia sudah mulai lari ke kantor. Duduk dengan papa, omong dulu. Papa mau berbicara kepada engkau. Ya. Kalau kita omong, didengar, itu senang. Tapi kalau kita omong tidak mau dengar, lari kiri, lari kanan, gergeten, jengkel, keki. Maka itu Tuhan katakan, kalau kita mencari kebenaran, kita dengar baik-baik, kita simpan dalam hati dan kita lakukan, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bisa tambahkan kepada kita dalam segala apa saja. Kemarin Sabtu, tadi pagi kan saya ada saksi. Satu anak muda, saya ada dapatkan apartemen. Dan apartemen itu supaya disewakan, saya kasihkan kepada dia, kamu sewakan. Dan memang pada waktu itu orang ini butuh uang, minta harga murah. Tapi pada waktu dia mau sewakan, dia share kemana-mana dah laku. Tidak ada yang mau. Tapi pada waktu bersama dengan saya pergi ke Pacet, sedang duduk di situ makan di Cak Lim, tiba-tiba dia katakan, Om, saya mau minta tukar pikiran bahwa ini gimana? Ini ada apartemen orang mau ambil sewa. Ya apa? Kasih, ya tidak apa-apa kasih. Dengan harga sekian, tidak apa-apa, itu keuntunganmu, itu rezekimu. Jadi tidak usah pusing. Tidak kepala di bawah kaki di atas, Tuhan kasih. Kalau bisa untung 10 juta, kan enak. Sekarang mau cari uang 10 juta itu di mana? Coba tanya Ibu Meliana. Jual sepeda motor untung itu 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, kepala munyeng. Betul toh Ina ya? Pusing. Tapi kalau Tuhan mau kasih, itu gampang, tinggal keplak saja dapat. Maka itu Tuhan kalau mau kasih berkat itu gampang. Tinggal plak. Amsal 20 ayat 1, ada hati raja. Tuhan taruh untuk memberkati kita. Maka itu kita melihat sekarang apa yang dikatakan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkan kemana ia ingini. Hati raja itu ada di tangan Tuhan. Hati dermawan ada di tangan Tuhan. Dia jamah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang terakhir kita melihat di dalam ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan dengan jelas dia mengatakan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Karena mungkin pada saat itu murid-murid sedang takut untuk hari besok. Bagaimana hari besok itu? Maka itu Tuhan dengan jelas dia katakan, sebab itu jangan kamu khawatir untuk hari besok. Ya. Hari besok ada punya hari besok. Hari ini ada punya hari ini. Jangan kamu khawatir. Jalankan saja. Karena kita tidak tahu. Hari ini Tuhan mau buat apa? Besok Tuhan mau buat apa? Kadang kita khawatir bagaimana masa depan kita. Bagaimana kehidupan kita. Bagaimana masalah yang kita hadapi. Bagaimana jalan keluar. Saya teringat pada waktu saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya harus tinggalkan semua kerjaan duniawi ini, saya harus tinggalkan. Dan Tuhan harus percayakan kepada saya untuk mengembalakan. Dan pertama saya harus bersama dengan istri dan kedua anak. Rumah tidak punya. Rumah saya sudah diambil semua, sudah terlaku jual, ada di bank dan lain-lain segala semua. Barang saya sudah tidak ada lagi. Sepatu saya yang saya pakai sudah mangap, sudah tidak ada uang untuk beli sepatu. Saya punya baju di belakang ini semua udah robek. Sandal juga sudah mangap segalanya semua.
Gimana saya harus masa depan saya? Saya datang sama Tuhan, saya berdoa. Tapi di situ saya melihat Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Apa yang Tuhan katakan? Yesaya 41 ayat 10. Ayatnya yang ke-10. Ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa dalam kemenangan. Tambah satu lagi ayat 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Tuhan janjikan. Bla 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 sampai ayat 16. Tuhan katakan jangan takut. Ya, saya mendengar kata jangan takut. Saya tahu itu daripada Tuhan. Apa sudah ada pertolongan? Ya belum ada. Tapi saya jalan itu hidup. Saya jalan itu hidup. Dan sampai saat ini sekarang saya melihat. Tuhan katakan jangan takut, Tuhan tolong. Pada waktu itu. Saya datang kepada Tuhan, saya minta. Saya belum dikasih tentang baju ini. Saya belum dikasih sama Tuhan jas ini. Dan mungkin saya bisa membeli. Saya belum dikasih sepatu sama Tuhan. Karena sepatu saya mangap. Saya belum dikasihkan yang lain. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Tapi waktu saya jalan ini hidup dengan benar. Saya jalan. Saya mengasihi Tuhan. Saya setia sama Tuhan. Saya tidak bikin macam-macam sama Tuhan. Apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati. Mohon maaf. Saya kepingin sekali ini sepatu. Tapi gimana Tuhan, saya tidak punya uang untuk beli. Gimana Tuhan, saya kepingin sekali. Karena pada waktu saya bekerja dulu, memang sepatu-sepatu saya memang agak-agak parente, sebarang-barang bagus. Ya, tapi waktu saya jadi hamba Tuhan, sepatu saya udah rusak semua. Saya kepingin sekali Tuhan sepatu. Tapi kan mau beli kan tidak mungkin. Dari mana saya uang? Tapi Tuhan bilang jangan takut, jalan saja. Saya berpikir kok saya ada dapat sekarang. Saya sudah pakai ini sepatu sudah 20 tahun masih bagus. Saya kepingin lagi sepatu yang satu. Secara manusia saya dari mana uang? Tuhan izinkan kepada saya pada waktu itu saya ke Korea. Pada waktu saya ke Korea. Sampai di sana saya pegang ini sepatu. Wih, ini sepatu di Sogo bagus sekali ya. Saya pegang ini sepatu. Tiba-tiba saya pulang Tuhan kasih sama saya sepatu itu. Nomornya sama. Di Korea Tuhan kasih sepatu. Saya kepingin sabuk yang sekarang saya pakai sampai sekarang ini. Ya, Tuhan kasih. Pada waktu saya dikasih sabuk seperti ini, saya pakai dari Korea. Sampai di sini, Tuhan bilang buka ini sabuk, kasihkan kepada seseorang. Saya buka sabuk ini. Saya bilang ini kau pakai ini sabuk. Karena Tuhan suruh buka sabuk itu. Waktu saya buka, saya kasih, Tuhan gantikan kembali. Coba kita melihat di gereja ini. Ada dua pasangan sabuk yang seperti ini. Yang satu saya beli dari Korea. Waktu itu saya kasihkan, Tuhan suruh kasih. Dan sekarang Tuhan gantikan kembali. Tidak usah kita takut. Jalankan hidup hari ini cukup untuk hari ini. Jangan bersungut-sungut. Karena besok ada kesusahan lagi. Sehari cukup sehari. Besok ada kesusahan lagi. Cingtian ya cingtian. Mintian ya mintian. Ini harilah ini hari. Besok ya besok. Kita tidak tahu Tuhan mau buat apa. Tuhan mau beracara apa dalam hidup kita. Kita tidak tahu sekarang kita ada di gereja. Mungkin pulang sampai di rumah. Tiba-tiba wa inna lillahi rajiun. Loh kok omong mati. Bu Retno bilang loh. Ya. Kita kan tidak tahu. Mungkin kita keluar sekarang ini. Sampai di luar. Mungkin tiba-tiba datang orang. Orang kasihkan kepada kita. Pak, saya disuruh Tuhan kasihkan kamu ini. Tadi ibu kekasih kita. Adik daripada ibu Toga Sirait. Dia katakan, Pak, saya tidak tahu Pak. Tiba-tiba saya dikasih mobil Pak.
Suami saya mati. Saya sudah mati, tiba-tiba mereka datang kasihkan sama saya ini mobil. Ini mobil pemberian, Pak. Masa Bu? Iya, ini mobil. Ada tulis di situ institut apa begitu. Dikasih, BPKB-nya dikasih. Kita kan tidak tahu. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan. Hidup ini memperkenankan kepada Tuhan. Hidup ini sayang kepada Tuhan. Hidup ini setia kepada Tuhan. Tunggu waktu, jangan gegabah. Urusan jodoh itu urusan Tuhan. Masa Tuhan suruh kepada kita jomblo terus? Masa Tuhan suruh sama kita sampai mati tidak kawin? Kan dah, sudahlah. Jalan saja ini hidup. Ini hari ada waktunya ini hari. Besok ada waktu untuk besok. Ya, kalau hari ini kita bingung sama besok, jangan malam ini tidur saja. Tidak usah bingung, taruh kepala Tuhan, saya mau tidur. Urusan besok ya besok. Nanti kan bangun pagi-pagi, Tuhan terima kasih. Saya serahkan semua hidup ini ke dalam tanganmu. Dan kita lihat Tuhan akan buka jalan. Buka jalan, loh kok sudah jalan ini? Kok sudah jalan ini? Ada orang yang mendapatkan dengan susah payah. Kepala di bawah, kaki di atas. Tapi Tuhan bilang, Mazmur 127 ayat 2. Pada waktu tidur pun aku berikan kepada engkau. Coba kita lihat. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya. Pada waktu apa? Pada waktu tekdung. Kadang kita berusaha. Kepala di bawah, kaki di atas untuk mencari sesuatu. Capek loh. Kita sudah capek, makan energi, penyakit itu datang. Sudah. Tuhan bilang dengan susah payah sebab ia memberikan kepada orang yang dicintai. Kita bekerja, kerja, tapi semua ada waktu. Tuhan akan berikan kepada kita. Bukan saya menakut-nakuti, saya tidak tahu apa benar apa tidak. Barusan 2 hari yang lalu, pada waktu saya berenang, saya ketemu dengan satu orang yang punya usaha banyak. Dia katakan kepada saya, wah ini cialat, dia bilang. Susah, kenapa? Ini bulan 1, pemerintah akan stop bensin premium. Memang premium akan di stop. Ya. Yang kedua, ada juga kalau mobil itu nama 1, nama kedua itu double. Apa namanya? Apa? Progresif. Ya, ada progresif. Nama ketiga ada. Tapi sekarang lagi dia bilang ini tanah. Kalau kita punya tanah, yang sekarang nama saya punya tanah yang kedua, tanah ketiga. Kalau sekarang kan tidak apa-apa. Nanti bulan 1 ada progresif juga tanah. Loh, saya berpikir, dia bilang mati saya. Dia bilang kenapa? Saya punya tanah semua nama saya. Berarti saya harus kena progresif. Kena progresif. Ini bukan menakutkan. Memang betul-betul kalau kita dengar kita takut. Dia katakan mati saya, dia bilang. Ini kalau saya punya tanah sekian banyak ini gimana? Berarti kena progresif lagi. Kena progresif seperti mobil. Waduh, sampai saya ambil tindak lanjuti, saya mau bikin hibah. Saya hibah kepada anak saya. Tapi waktu hibah dia bilang tidak bisa. Peraturan sekarang loh, kan saya kasih anak tidak bisa. Dia bilang, harus dengan cara apa? Saya kurang jelas, Andre yang tahu. Dan dia ngomong kayak macam, ini akan terjadi. Ya saya bilang kalau seumpama kau hibah anak muda bisa, ya kau hibah aja kepada saya. Bilang kepada pendeta, pasti bisa. Saya bilang, dia tertawa. Nah biar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tambah hari tambah ruwet. Maka itu mari kita datang, kita serahkan semua ini hidup. Saya minta pemusik singer. Ya, ayo kita datang kepada Tuhan, kita cari Dia, kita sembah Dia, biar Tuhan